Hizib Nasr dari Nabi Yunus tetap kalian harus jalankan disertai dengan puasa. Karena lawan yang kita hadapi bukan bangsa manusia, tapi bangsa jin. Kiai! Kiai! Sebentar, Kiai. Penting. Kemari. Betul, Kiai. Makanya bersiap-siap saja. Dan jangan lupa, minta bantuan para kiai yang lain. Lalu bagaimana dengan Haji Basa Pamungkas? Bisa habis semua murid Kiai kalau dia datang ke sini. Jadi bagaimana harus menghindarinya? Terus terang aku merasa ragu untuk mengatasi Haji Basa Pamungkas. Aduh, Kiai. Serahkan saja urusan itu padaku. Yang penting Haji Basa Pamungkas tidak datang ke sini. Sekarang Jatmiko ada di mana? Dia sedang mencari Haji Basa Pamungkas bersama Tumenggung Martoloyo dan Pusponegoro. Nah, kebetulan Kiai, aku akan pancing ke tempat Jatmiko dan Tumenggung Martoloyo. Ya. Permisi, Kiai. Ya. Mulai sekarang juga, kalian harus berjaga-jaga. Penjagaan harus diperketat. Dan nanti malam jangan sampai ada yang tidur di kamar. Sediko, Kiai. Anjarwati. Andika mau kemana? Dewi Racun. Dewi Racun? Iya, tunggu di sini. Aku bisa membantu Andika. Tidak, jangan ikuti aku. Andika bisa memanfaatkanku untuk melunakkan hati Dewi Racun. Jika Andika mendapat kesulitan. Iya, baiklah. Tapi kau ikuti aku secara diam-diam. Dan jangan muncul sebelum aku berisyarat. Iya, silahkan kejar. Aku akan mengikutimu dari belakang. Iya, tunggu ya.
Inilah kesempatanku. Akhirnya berhasil juga. Nah, sekarang giliran Endang Cuwiri Warawiri. Kenapa Aji Basa Pamungkas tidak memberiku isyarat? Apa dia lupa? Atau tidak mau dibantu? Aji Basa Pamungkas lupa karena kesibukannya berkelahi. Baik, aku akan membantunya meskipun dia tidak memberikan isyarat. Endang Cuwiri Warawiri. Mau kemana? Mendingan di sini saja. Pacaran sama Kakang yuk. Berkaca dulu, Kalagondang. Dulu mengejar-ngejar Kakang sama di jalanan. Karena keedanan Kakang. Memang sekarang sudah punya pacar baru yang lebih ganteng ya? Lancang. Siapa yang kedanan? Kerbo saja lebih bagus, tahu? Pantas, kamu selalu ingin menciumi aku terus. Rupanya wajahku, wajah kegemaran kamu ya. Mana ajan andalanmu, Bayu Seta? Aku bukan Bayu Seta. Aku adalah Aji Basa Pamungkas. 1000 nama yang kau berikan padaku. Yang aku tahu hanya satu. Kau Bayu Seta. Aku menawarkan perdamaian denganmu, Jatmiko. Permusuhan kita berakhir. Kenapa? Dulu aku pernah menawarkan itu. Tapi kamu tolak. Ada apa sekarang kau tawarkan itu? Apa karena aku sudah bertemu dengan Nini Anjarwati yang sekarang menjadi Dewi Racun? Tidak. Aku hanya ingin memberi kesempatan kau hidup. Hanya itu tujuanku. Apa bukan sebaliknya? Kau yang ingin diberi kesempatan untuk hidup? Aku memiliki ajian pamungkas yang tidak mungkin bisa kau tahan. Oh, rupanya kau sudah menjadi jagoan pilih tanding. Ayo, mana ajian pamungkasmu? Aku pun memiliki ajian yang belum pernah aku keluarkan kepada siapapun juga. Kecuali sekarang ini kepadamu.
keras kepala. Inilah hari yang menentukan antara kau dan aku, Bayi Seta. Baik. Ya. Aji Sukma Batranaya. Haji Karo Masa Jagat. Jatmiko. Bawa aku pergi. Endang Juwiri mau kemana? Aku di sini. Oi, kalau jatuh cinta padaku bilang saja, jangan malu-malu. Datang juga akhirnya. Endang Juwiri ikut Kakang saja ya. Jadi tukang masak di rumah Kakang. Kakang kan jadi tidak kesepian. Enak saja kalau ngomong. Siapa sudi? Mana ya? Endang Juwiri Warawiri. Cinta sama aku saja, malu-malu. Oi, aku di sini sayang. Kenapa kau lari? Kenapa kau kabur? Kalau akan membuat perhitungan yang terakhir di antara kita berdua. Andika tidak apa-apa. Lepaskan aku. Hati-hati. Apa perlu kami undang para kiai sepuh di Mas Jatmiko? Tidak. Tidak usah, Kanjeng. Tapi Dimas luka berat seperti ini. Tidak apa-apa. Insya Allah, aku bisa mengobatinya sendiri. Aji Basa Pamungkas sepertinya terkena luka dalam juga. Betul. Aku dan dia sama-sama luka dalam. Tapi, sepertinya aku lebih parah. Aku lihat dia tidak muntah darah. Jatmiko terluka? Betul, Kiai. Sepertinya lukanya sangat parah. Apa melawan Aji Basa Pamungkas? Iya, saya lihat Aji Basa Pamungkas juga terluka. Mati sekalian. Menambah leganya hati kami. Luka parakah Aji Basa Pamungkas? Tapi tidak separah Jatmiko. Jatmiko perlu ditolong, Kiai. Aku tidak bisa meninggalkan padepokan begitu saja. Kala Gondang bilang, Mak Lampir dan murid-muridnya akan menyerang kemari. Betul, Kiai. Tapi saya heran, sampai sekarang kok belum juga... Sewaktu-waktu mereka bisa datang. Ya, Lebih baik Kiai tetap tinggal di sini bersama Kalagondang dan Kiai Jabat. Sedangkan saya dan Kiai Basari akan menuju ke Tegal untuk menengok Jatmiko. Mungkin pertolongan kami lebih dibutuhkan di sana. Bagus, bagus.
Dengan demikian, semua urusan akan menjadi beres. Bagaimana hasil penyelidikanmu, Ki Bolang? Saya kira sekaranglah waktunya. Kiai Ageng Jumantoro dan Kiai Basari pergi meninggalkan padepokan. Sedangkan Pangeran Purbaya dan Jatmiko entah kemana. Kau tidak tanya pada orang sekitarnya kemana? Sudah, Nyai, tapi tidak seorang pun yang tahu. Ada yang menduga ke Kadipaten, sebab perginya dengan Tumenggung Martoloyo dan Pusponegoro. Pusponegoro? Ya, salah satu petinggi Kadipaten yang menjadi wali di Brebes. Malampir, katanya kau sakti. Ya, kata orang-orang begitu. Aku ingin kepala Jatmiko. Kau dengar, Lampir? Ya, aku dengar. Tapi, di mana Jatmiko sekarang? Di padepokan Kiai Ageng Sebayu. Tidak ada. Ki Bolang sudah menyelidikinya. Di sana tidak ada Jatmiko. Diam! Aku lebih tahu daripada Ki Bolang. Dia berada di padepokan Kiai Ageng Sebayu. Cepat, bawa kepala Jatmiko kemari. Ayo. Apa yang terjadi dengan Aji Basa Pamungkas? Tidak tahu. Oh, kau pasti tahu. Antara Aji Basa Pamungkas dengan Jatmiko pasti telah terjadi apa-apa. Tanyakan sendiri. Jawab, atau kubunuh kau. Bunuh! Ayo bunuh kalau berani. Lampir! Ada apa, Cuiri? Terus terang, aku tidak sanggup lagi berhadapan dengan Bayu Seta. Kalau dipaksakan, aku bisa mati. Paling tidak memerlukan waktu 3 tahun untuk bisa mengalahkan dia. Jangan dipaksakan. Najat Miko perlu istirahat untuk memulihkan kesehatannya dengan sempurna. Nanti barulah bisa menggembleng diri secara lahir batin untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas. Apakah tidak ada yang bisa menandinginya lagi selain Baginda Sultan? Sayang kitab itu hilang. Kalau tidak, aku sendiri sanggup menghadapinya. Ada cara lain untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas. Tapi aku tidak tahu apakah orangnya mau atau tidak. Siapa? Dewi Racun. Kenapa Dewi Racun? Dia seorang wanita. Justru karena seorang wanita, dia mempunyai kekuatan batin yang sangat luar biasa. Dialah yang dapat mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Ananda Jatmiko menunjuk Dewi Racun untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas. Apa karena Dewi Racun memiliki sawung dahana dengan cemeti amal rasulinya? Bukan, Kiai. Bukan. Lalu karena apa? Karena kepribadian Dewi Racun yang begitu kuat, Kiai. Sudah lama kenal dengan Dewi Racun? Sepanjang yang Kiai tahu, bagaimana? Sepanjang yang aku tahu, kau belum lama kenal dengan Dewi Racun. Dari mana kau tahu bahwa Dewi Racun memiliki kepribadian yang kuat sehingga mampu mengalahkan Aji Basa Pamungkas? Ya. Hati kecilku mengatakan demikian, Kiai. Tidak ada salahnya kalau kita coba, Kiai. Dewi Racun disuruh maju menghadapi Aji Basa Pamungkas. Ya, apa salahnya? Dia bukan wanita biasa. Barangkali 10 pendekar Tegal yang paling jempolan pun belum tentu menang menghadapi pendekar Dewi Racun. Masa iya, Kiai? Ya. Supaya meyakinkan, bagaimana kalau kita coba saja, Kanjeng? Sebaiknya memang begitu. Kita pilih orang-orang terbaik kita. Dimas, pimpin mereka untuk menyergap Dewi Racun. Kalau dia benar-benar bisa mengalahkan orang-orang kita, kita akui bahwa dia memang pantas untuk berhadapan dengan Aji Basa Pamungkas.
Kalau benar mau dicoba, jangan tanggung-tanggung. Kanjeng dan Ananda Pusponegoro harus turun langsung ke Palagan melawan Dewi Racun. Aku, Kiai? Iya. Kanjeng terkenal sebagai orang yang sakti mandraguna. Orang sakti berhadapan dengan orang sakti. Adil kan? Kita hadapi bersama-sama, Kanjeng Tumenggung. Ya, boleh. Boleh, Dimas. Maaf, Nyai. Apa maksud Andika menyerangku? Silakan bertanya kepada Kiai Ageng. Apa-apaan ini, Kiai? Maaf, Nyai. Jangan tersinggung. Kami tidak bermaksud mempermainkan Nyai. Apa maksudnya? Kami merasa kewalahan menghadapi Aji Basa Pamungkas. Baru-baru ini, Temenggung Martoloyo dan Jatmiko berusaha menangkap Aji Basa Pamungkas. Tapi tidak berhasil, sia-sia. Bahkan Jatmiko menderita luka dalam yang cukup parah, Nyai. Jatmiko? Jatmiko terluka parah. Betul, Nyai. Atas sarannya, aku disuruh menghubungi Nyai dan meminta pertolongan pada Nyai. Untuk apa? Menghadapi Aji Basa Pamungkas. Menurut Jatmiko, hanya Nyai yang sanggup mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Aku? Iya, kami sendiri hampir tidak percaya. Karena itu kami minta bantuan Kanjeng Tumenggung Martoloyo dan Pusponegoro untuk menguji Nyai. Dan ternyata benar. Hanya Nyai yang sanggup mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Bawa aku ke tempat Jatmiko, Kiai. Mari, Nyai. Terima kasih, Kiai. Bagaimana perasaan Andika sekarang? Lebih baik, Kiai, daripada kemarin. Syukur. Berarti kesehatan Andika berkembang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kiai mau bicara dengan Jatmiko. Maaf, aku ingin bicara empat mata dengan Jatmiko, Kiai. Baiklah, silakan. Mari. Boleh aku memanggil Kakang lagi kepada Andika? Apakah Andika masih merasa sakit hati kepadaku? Ya, kita lihat saja. Baiklah, kita tidak usah membicarakan masalah pribadi kita. Andika setuju? Andika kenal siapa Aji Basa Pamungkas? Kekasihmu, Bayu Seta. Salah. Salah? Iya, salah besar. Dia bukan Kakang Bayu Setaku. Menurut Nyai, siapa dia? Orang lain yang menyamar sebagai Bayu Seta. Sekarang Bayu Seta ada di mana? Ada. Aku sudah pernah bertemu dan bicara empat mata dengannya. Andika memusuhi Bayu Seta atau Aji Basa Pamungkas? Apa jawaban Nyai jika aku jawab Bayu Seta? Andika akan berhadapan dengan aku. Jika aku jawab Aji Basa Pamungkas? Andika sekutuku. Kita akan saling bahu-membahu untuk menumpas Aji Basa Pamungkas. Kita cari Aji Basa Pamungkas bersama-sama. Kita bunuh agar dia tidak menjadi kelilip Baginda Sultan. Ya. Kenapa? Warta yang terakhir tentang Aji Basa Pamungkas. Dia terlihat kemarin di Dusun Lebak situ. Apakah kita akan ke sana, Nyai? Tidak. Kita langsung saja ke Margasari. Sebab tadi pagi aku terima kabar bahwa Aji Basa Pamungkas ada di sana. Perjalanan ke Margasari cukup jauh. Apakah tidak berakibat buruk bagi Jatmiko? Tidak, aku tidak apa-apa. Kita cari Aji Basa Pamungkas. Sampai ketemu. Aku tidak akan pulang ke Kadipaten sebelum usahaku ini berhasil. Mudah-mudahan di Mataram nanti kita bisa menemukannya, Nyai. Apa yang kau cari di sini, Cuwiri? Keindahan. Keindahan? Apa maksudmu? Keindahan bersama Andika. Denganku? Aku budak Andika. Hidup matiku, aku serahkan kepada Andika. Apa yang kau inginkan dariku? Tidak ada. Hanya secuil kasih sayang Andika kepadaku. Kenapa tertawa? Kau tidak takut padaku? Aku lelah. Pasti aku akan menyenangi kesan Andika. Bukti seorang budak kepada tuannya Mak Lampir tidak seperti kamu. Tidak pernah membuktikan apapun. Mundur. Mundur! Aku bebas melakukan apa saja. Diam! Tidak pantas sesama kita saling menghujat. Baiklah, kita ke sana. Ya. Mana?
tidak ada. Sabar, mereka sedang bergerak kemari. Ki Bolang bersaudara akan segera datang kemari. Kalau Dewi Racun dan orang-orangnya sudah dekat. Kita sambut saja mereka. Baik untuk pencegatan. Tapi jika terjadi yang pahit, kita tidak bisa lari kemana-mana. Mendingan kita cari tempat yang lebih baik dari ini. Berapa orang? 4, Nyai. 3 orang laki-laki, 1 orang wanita. Saya belum kenal. Aku bilang bersembunyi. Kau tidak dengar, Juwiri? Telingaku waras dan pendengaranku masih tajam. Pimpinanku bukan kamu, Mak Lampir. Masuk api pun akan aku lakukan jika Aji Basa Pamungkas yang mengatakannya. Ingat Mak Lampir, sesama teman sendiri, jangan bertengkar. Ini hutan Margasari. Waspada saja, Nyai. Betul. Pasang mata. Untuk menjaga segala kemungkinan yang bakal terjadi. Andika lihat tadi? Iya. 1. Hati-hati, Dimas. Kita sedang diawasi. Dia di atas kita kan, Mas. Sasaran sudah dekat. Pura-pura kita tidak tahu. Coba Nini tanya. Apakah dia Aji Basa Pamungkas atau Boy Seta? Tidak perlu. Boy Seta tidak mungkin bersama dengan Mak Lampir, Grandong, dan Endang Juwiri. Itu pasti Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas! Aji Basa Pamungkas! Iya, Nini. Hari ini kamu harus mati. Supaya tidak ada lagi wajah yang berani menyerupai Bayu Seta.
Bunuh saja aku. Kalau Nini menginginkan kematianku. Kenapa, Nek? Barangkali dia memerlukan pertolongan kita. Biarkan. Aku bersedia mati di tanganmu, Nini. Tapi, hilangkanlah kebencianmu pada aku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Andika kenapa? Juwiri. Andika pendekar sejati. Pujaanku yang aku agungkan di atas semua lelaki. Jangan rendahkan diri Andika dengan air mata cengeng seperti ini. Juwiri. Tenanglah sayangku. Tenanglah pujaanku. Dasar murahan. Kau dengar omongan Haji Basa Pamungkas tadi? Omongan apa, Nek? Jadi kau tidak dengar? Yang aku dengar, dia ingin mati. Itu yang aku maksud. Dia ingin mati oleh Dewi Racun. Kalau memang benar, kebetulan sekali, Nek. Iya. Kita buat cara yang sebaik-baiknya. Dan bersedia dibunuh oleh kekasihnya. Ya Tuhan, bukalah hati Kakang Bayu Seta sehingga bersedia kembali padaku. Di mana gurumu? Itu paman. Sawung, boleh aku menemui gurumu? Dilamar sekalian, aku lebih senang, Paman. Ngaco kamu. Memangnya gampang melamar orang? Gampang, Paman. Aku bisa atur. Ditanggung, guruku tidak akan menolak, Paman. Aku ingin bicara sebentar saja. Perlu aku temani? Tidak usah, aku ingin bebas. Bukan bebas, tapi ingin mesra. Sudah, sana. Iya, baik, Paman. Apakah aku mengganggu jika aku menemani Nyai? Aku tidak perlu ditemani. Boleh aku bicara sebentar saja? Aku tidak ingin mendengarkan pembicaraan tentang masa lalu kita. Kenapa, Nyai? Bukankah masa lalu adalah masa yang indah untuk diingat? Tidak. Jika Andika mau membicarakan masa lalu kita, lebih baik Andika angkat kaki dari sini sekarang. Bagaimana kalau aku membicarakan masa yang kemarin? Masa kemarin? Iya. Saat Haji Basa Pamungkas gemetar ketakutan menggigil seperti orang sakit menghadapi Nini. Itulah yang aku herankan. Kenapa dia gemetar sedemikian rupa saat dia berhadapan dengan aku? Dan dia kabur. Betul, dan dia kabur. Aneh. Sungguh-sungguh aneh. Padahal aku baru pertama kali berhadapan dengan Haji Basa Pamungkas. Berhadapan dengan Bayu Seta? Sering. Tapi Bayu Seta bukanlah Haji Basa Pamungkas. Andika harus ingat itu. Nini pernah berpikir, kenapa Haji Basa Pamungkas lari saat berhadapan dengan Nini? Tidak. Mungkin dia tidak mau melawan wanita. Bukan. Bukannya dia tidak mau melawan wanita. Tidak sedikit pendekar wanita yang menjadi korban keganasan tangannya. Tapi dia tidak mau melawan Nini. Kenapa? Karena Haji Basa Pamungkas sangat mencintai Nini. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Hati Haji Basa Pamungkas adalah hati Bayu Seta. Jatmiko, ucapanmu menunjukkan bahwa kamu menuduh Haji Basa Pamungkas adalah kakang Bayu Seta. Memang benar. Percayalah padaku. Nini,
Sabar, Nini. Berilah aku kesempatan untuk... Pergi kamu! Cepat! Iya, Nini. Tapi lain waktu... Pergi! Sasaran kita Dewi Racun, Grandong. Bagaimana dengan Endang Cuwiri, Nek? Endang Cuwiri juga. Tapi saat dekat ini Dewi Racun lebih utama daripada Endang Cuwiri. Kau tahu apa sebabnya? Sudah. Pokoknya aku mau buat Aji Basa Pamungkas mau membongkar rahasia kematiannya kepada Dewi Racun. Sehingga dia akan dibunuh oleh Dewi Racun tanpa belas kasihan. Semua caranya sudah aku persiapkan, Grandong. Wulu, bangun. Oh, kamu, Trun. Kamu gundulmu. Memangnya kamu tidak sakit apa? Jatuh terbanting tadi. Sakit apa? Sakit apa? Memang kamu tidak berasa dibanting Grandong? Tidak tuh. Berarti kamu sudah kelenger duluan sebelum dibanting. Siapa yang kurang ajar? Ya malampir. Wah, kalau begitu kita harus membalasnya. Memangnya kamu berani, Wol? Kenapa tidak? Tapi bagaimana cara membalasnya kalau begitu? Bisa. Ayo ikut aku. Tapi... Ayo. Mau kemana? Sudah ikut saja. Nanti kamu akan tahu bagaimana cara membalas. Ya. Nah, mari tuh. Ya, Romo. Kenalkan, ini teman saya, Tumenggung dan Upaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugaskan oleh Gusti Sultan Agung untuk menggantikan Pangeran Purbaya menangani masalah Aji Basa Pamungkas di sini. Sebab ada tugas yang lebih penting bagi Pangeran Purbaya di Kadipaten Wirasaba yang sedang bergolak. Dengan senang hati dan tangan terbuka, kami menerima kehadiran Tumenggung. Namun sebelumnya kami mohon maaf. Sebab keadaan kami di sini sangat sederhana. Tidak seperti di Mataram, serba lengkap. Kiai merendah. Justru sebaliknya. Saya lihat keadaan di sini sangat menyenangkan. Segar dan alami. Nah, Romo, Kiai, saya mohon pamit. Sekarang ini juga saya akan berangkat ke Kadipaten Wirasaba untuk bertemu dengan Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap yang sudah berada di sana. Selamat jalan Anda, Pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan masuk. Silakan. Silakan minum. Mari silakan. Mari, terima kasih. Semalaman aku hampir tak bisa tidur. Kenapa, Kiai? Aku teringat Kiai Jamas, Wulandari, Santalima, dan Datuk Panglima Kumbang. Memangnya di mana Santalima dan Datuk Panglima Kumbang berada sekarang, Kiai? Menurut Kalagondang,
Mereka ditawan oleh Aji Basa Pamungkas. Dia melihat dari cermin lopian saktinya. Kiai Jamas dan semua orang yang Kiai sebutkan tadi, kalau memang benar ditahan, harus segera kita bebaskan, Kiai. Hanya Nini yang bisa menolong Kiai Jamas dan orang-orang yang ditawan Aji Basa Pamungkas. Kenapa aku? Andika tidak. Aku juga. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan kenapa aku bilang bahwa hanya Nini yang bisa menyelamatkan Kiai Jamas. Tidak. Andika berhati busuk. Selalu menyamakan Aji Basa Pamungkas dengan Kakang Bayu Seta. Begini Nini, maksudku hanya... Mak Lampir menyerbu kemari. Cepat bantu santri-santriku. Ya, Kiai. Kenapa kau pukul pantatku? Maaf ya Lampir, saya tidak sengaja. Bukan saya. Nakal kamu. Dasar cabut. Wajar. Serbuan mereka itu hanya sebuah pancingan supaya tempat ini kosong. Baiklah. Akan aku tunggu di sini. Menjemput Durat Maka yang akan masuk ke dalam. Aji Basa Pamungkas tidak kelihatan. Betul, dia tidak kelihatan. Tapi saya yakin sebentar lagi dia pasti akan muncul. Aji Basa Pamungkas pasti ada di sekitar sini. Betul, Kiai. Dia tidak muncul di sini. Kita tunggu sampai waktunya. Kapan dia muncul? Bayu Seta. Aku bukan Bayu Seta. Aku Aji Basa Pamungkas. Katakanlah 1000 nama. Kau tetap Bayu Seta, musuh bebuyutanku. Ada pertempuran di dalam. Kita ke sana, Kiai. Ya.
Aji Basa Pamungkas. Bawa ke Kadipaten dan masukkan ke dalam penjara. Jangan, Kiai. Kakang Bayu Seta tidak bersalah. Bayu Seta. Bayu Seta siapa yang Nyai maksudkan? Orang yang sedang Kiai kejar. Kami tidak mengejar Bayu Seta. Betul. Kami mengejar Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas? Benar. Kami bermaksud menangkapnya. Siapa yang berteriak Bayu Seta tadi? Kiai kan? Bukan. Jatmiko. Dia lagi. Yang luka 20 orang, Paman. Jangan ikut campur kamu. Apa maksud Andika tadi meneriakkan nama Bayu Seta pada Aji Basa Pamungkas? Jawab! Nini, marilah kita bicarakan dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Jawab. Andika sebenarnya sakit hati pada Kakang Bayu Seta karena cinta Andika kandas di tengah jalan. Ya kan? Andika dendam karena cemburu kan? Nini kan pernah bilang kalau masa lalu tidak usah diungkit-ungkit lagi. Apa yang Andika mau, Jatmiko? Aku kembali dan menjadi istri Andika lagi, begitu? Nini, aku hanya mau menyadarkan Nini bahwa Bayu Seta itu adalah orang yang Jahat? Mbak Lelo memberontak pada Sultan dan aku jangan dekat-dekat lagi dengan dia. Begitu kan keinginan Andika? Nini, jangan marah dulu. Berilah aku kesempatan untuk menjelaskannya, Nini. Aku akan buka Semua kebusukan Kakang Bayu Seta supaya aku menjauhinya. Begitu kan? Iya kan, Jatmiko? Kiai. Ada apa, Nanda Jatmiko? Nyai Dewi sepertinya tidak lega hati. Tidak apa-apa, Kiai. Tapi wajah Nyai tadi kelihatannya marah. Terus terang saja, ada apa? Betul, tidak apa-apa Kanjeng Tumenggung, tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Paman sampai dipukul dan dimarahi habis-habisan begitu, kok tidak apa-apa? Guruku marah sama Paman, Kiai. Tapi Paman Jatmiko dimarahi diam saja. Marah kan pasti ada sebabnya. Pasalnya apa, Saung? Tidak tahu, Kiai. Datang-datang, guru memukul Paman Jatmiko. Dan Paman Jatmiko dituding-tuding sambil dimarah-marahi. Mendengar pembicaranya sih, karena Paman Jatmiko menyebut nama Bayu Seta. Rupanya Andika banyak mengetahui rahasia hubungan pribadi Aji Basa Pamungkas dengan Dewi Racun. Katakanlah terus terang Dimas Jatmiko. Demi kebaikan kita bersama. Betul kan? Ananda Jatmiko mengetahui hubungan pribadi antara Aji Basa Pamungkas dengan Dewi Racun? Betul, Kiai. Karena itulah tadi kukatakan bahwa yang bisa melepaskan Santa Lima, Wulandari, Kiai Jamas, dan Panglima Kumbang hanyalah dia sendiri. Yang lain tidak. Sebaiknya mari kita rundingkan di dalam. Silakan. Ada yang ingin saya musyawarahkan dengan Andika semuanya.
Apa guru perlu aku panggil kemari, Kiai? Tidak usah. Biarkan gurumu menenangkan hatinya dulu. Kita akan memusyawarahkan bagaimana caranya menyelamatkan Kiai Jamas dan orang-orang yang saat ini sedang ditahan oleh Aji Basa Pamungkas. Benar. Maka untuk itu aku merasa Ananda Jatmiko lah yang paling pantas untuk memimpin penyelamatan Kiai Jamas dan orang-orang yang ditawan Aji Basa Pamungkas. Iya. Bagaimana Jatmiko? Ananda bersedia? Kesediaan Jatmiko berarti keselamatan Kiai Jamas dan tawanan-tawanan lainnya. Jangan ditolak, Nak Jatmiko. Kaulah yang banyak tahu tentang Aji Basa Pamungkas. Jangan ditolak, Paman. Tidak. Dimas Jatmiko pasti tidak akan menolaknya. Percayalah. Bagaimana menurut Nanda Jatmiko? Tapi dengan syarat. Maksud Ananda? Di hadapan Dewi Racun, aku tidak mau dikenal sebagai pimpinan penyelamat pembebasan tawanan Aji Basa Pamungkas. Biarlah seluruh tugas aku bebankan kepada Dewi Racun, tapi Kiailah yang menyampaikannya. Aku? Betul, sebab jika aku yang menyampaikannya, tidak mungkin akan ditanggapi oleh Dewi Racun, Kiai. Kenapa? Kecurigaan akan menghilangkan kewarasan pikirannya. Tidak mungkin dia akan mau melakukan tugasnya. Baik, aku bisa terima alasannya. Kiai Jamas sangat kita butuhkan untuk membantu menundukkan Aji Basa Pamungkas yang selama ini selalu balelo melawan penguasa Mataram. Dimas sekarang adalah pimpinan kami untuk membebaskan tawanan Aji Basa Pamungkas. Apakah ada perintah untuk kami, Dimas? Ada. Yaitu merahasiakan hal ini pada semua orang, termasuk kepada Dewi Racun, bahwa kita telah membentuk kelompok dan mengangkat pimpinan penyelamatan Sandra dari Aji Basa Pamungkas. Rahasiakan hal ini. Sebab bocornya rahasia ini berarti kegagalan kita sebelum kita bertugas. Ya, akan kami patuhi. Ada yang lain? Untuk sementara ini, belum, Kanjeng. Tapi, jika nanti ada, aku akan menyampaikannya kepada Kiai Ageng Sebayu. Sebagai langkah awal, aku ingin membicarakan empat mata dengan Kiai Ageng Sebayu. Silakan. Mari kita keluar bagi kita yang tidak diajak bicara oleh pimpinan kita. Maaf. Bukannya aku membantah. Apakah boleh jika aku minta Kiai Ageng Jumantoro tetap tinggal bersamaku? Tapi terserah Ananda Jatmiko. Jika keberatan, ya tidak apa-apa. Aku sendiri di sini. Boleh, tidak apa-apa. Temani aku, Kiai. Pemikiran berdua biasanya lebih baik daripada pemikiran sendiri. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru. Apa saja yang diceritakan Jatmiko pada para kiai itu? Tidak cerita apa-apa. Jangan bohong. Dia pasti menceritakan Kakang Bayu Seta, kan? Kalau itu memang benar. Apa katanya? Katanya guru marah dan memukulnya. Gara-gara Paman Jatmiko menyerukan Bayu Seta ketika diserang Aji Basa Pamungkas. Apalagi? Hanya itu saja. Jangan bohong pada gurumu. Sungguh, Guru. Di mana Jatmiko sekarang? Masih di dalam. Masih bicara dengan Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Ageng Jumantoro. Sana.
Andika seperguruan dengan Dewi Racun? Benar, Kiai. Masya Allah, tidak kami sangka. Guruku sedang mendengarkan pembicaraan Kiai Sepuh. Ya, aku tahu. Kamu tunggu di sini. Ya. Dewi Racun ada di bawah jendela. Sedang mencuri dengar pembicaraan. Bagaimana Jatmiko? Apa perlu Nyai Dewi kita usir? Biarkan dia mendengarkan pembicaraan kita. Sekiranya ada sesuatu yang tidak boleh didengar oleh Dewi Racun, aku akan menyampaikan kepada Kiai melalui tulisan. Ya. Biarkan Tumenggung. Awasi dan laporkan jika ada sesuatu yang penting. Baik, Kiai.